Neokolim 2.0 ini berarti bisa dibilang bahwa yang direbut itu bukan lagi tanah ataupun kekayaan bangsa ataupun rempah, tapi merupakan opini ataupun bahkan kesadaran rakyat, perhatian mungkin. Jadi semuanya dicetak dalam sebuah digitalisme. Iya, memang kan terlihat sekali ketika zaman COVID ya, pandemi yang lalu, karena kenapa akan ada tambahan di depan lagi pandemi berikutnya. Di situ terlihat sekali bahwa masa ini adalah masa perang opini. Gitu. Perang opini. Apa itu perang opini? Operasi intelijen. Opini. Operasi intelijen. Jadi berperang opini, perang chipcon, gitu loh kan. Ini chipcon ini, makanya istilahnya ada proxy. Ya, kayak ini, oh ini kok dari Cina, kan di Cina. Oh ini Amerika, mana ini. Kita dibikin bingung, mana sebenarnya ini, nggak taunya apa. Sutradara mereka juga sama. Gitu. Jadi ada namanya perang opini. Dibangun lewat apa? Yang terbentuklah persepsi dengan menggunakan narasi-narasi. Ya, padahal ya itulah yang disebut dengan propaganda. Tujuannya, propagandanya bagus, tapi 180 derajat. Makanya kita mengenal ada istilah 180 derajat, mereka yang bikin juga. Jadi mereka bilang A, belok kanan, mulia kan? Sen kiri, yang itu. Dari mana kita bisa dengar kayak begitu? Pasti ada yang mengawalinya. Jadilah itu, termasuk omon-omon juga. Iya, kenapa jadi kok kayak jadi populer? Padahal udah lama itu bahasa omon-omon kan. Gitu. Luar biasa. Ya, permainan marketing ini luar biasa. Jika memang hidup kita diatur sama algoritma, jadinya mungkin nggak kita jadi tumpul dalam berpikir, jadi bukan tumpul. Memang kita ini sebenarnya dari mulai awal sistem menciptakan kita menjadi AI hidup. Ya. AI hidup, dan sekarang setelah kita tidak dibutuhkan karena AI-nya udah jadi, maka PHK di mana-mana. Sadar nggak bahwa kita semua diperalat? Makanya I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Dulu kita dibutuhkan sebagai worker, karena masanya adalah masa Homo faber. Manusia jadi makhluk kerja. Itu diawali dengan Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, di dalam pekerjaan mereka tusuk-tusukan. Setelah tusuk-tusukan dikasih lagi Homo teknologi. Mereka dibuat tergantung dengan teknologi. Nah, sekarang sudah tergantung dengan teknologi. Suatu keniscayaan tanpa sadar mereka akan digiring untuk apa? Menjadi hidup dalam kendali. Dulu dia berkolaborasi, sekarang dia dikuasai oleh teknologi. Nah, bagaimana mengaturnya? Dia menggunakan algoritma. Itulah ada hubungannya dengan redenominasi. Ya. Iya, itu ada hubungannya. Supaya bisa mudah dihitung oleh algoritma. Jadi hubungannya dengan redenominasi itu seperti apa, Pak? Korelasi gimana? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kan sekarang memang rencananya mau ke situ. Ya, sekarang kalau saya jelaskan lebih detail lagi, nanti pada nolak, ada yang marah. Baper. Ada yang marah nanti. Yang baper nanti ya. Udahlah, itu semua jebakan Batman. Jebakan Batman. Kalau saya setiap jebakan Batman gak usah nanya. Terus maksudnya, aduh, kadang-kadang orang nanya aja. Anaknya mau divaksin aja. Pak, ini anak saya ada ditawarin sekolah. Kalau vaksin ini boleh nggak? Ya ampun. Bisa dibayangkan itu. Berapa banyak follower yang ada di itu, IG, DM, hanya untuk nanyakan, ini ada program ini. Satu-satu. Saya sampai bilang, kok nggak mudang-mudang ya? Dijawab nggak, Pak? Ya? Dijawab nggak? Saya cuma jawab, jangan. Panjang sekali, Bos. Belum di WA. Jadi kan memang itu. Belum lagi, Pak, tolong bantu dong kalau ada rezeki. Ya ampun, saya bilang. Ada yang minta kontrakan. Sungguh, saya nggak bohong. Sampai saya sedih, pengen ini, tetapi saya juga, aduh, ini bayangkan 280, bukan saya juga
sedang bertahan untuk tetap bisa stamina dalam perjuangan ini kok. Ya, ada yang lagi di rumah sakit, Pak, untuk keluar rumah sakit, Pak, butuh 500.000. Ada BA-nya. Saya dulu kemarin pendukung Bapak. Aduh, ini konflik batin, Bos. Banyak sih dengan Jiroso juga banyak orang kadang. Tapi Ya, mau bilang apa? manfaatkan aja dia kayak gitu. Ya, kalau kita gini, pemanfaatan itu bukan berarti dia mampu. Bukan. Cuman dia menjadi kreatif. Karena saya yakin dan percaya bahwa memang mereka berkekurangan, Pak. Nah, kita udah ditanamkan lagi bahwa kalau gitu dia manfaatkan. Sebenarnya dia punya malu juga kok. Kita juga bisa ukur nih. Ya, kalau sudah 3 kali, waduh. Ya kan? Nah, ini ya. Dia nggak ngerti berarti. Iya. Dia nggak ngerti bahwa kita juga kewalahan. Kan gitu. Kalau 1 kali, Oke lah. Ya. jangan bilang dimanfaatkan dulu kan. Apalagi kalau bilang ini Pak, ini gini. Kenapa? Saya katakan saudara saya, ya, saudara, sampai kirim itunya apa nasinya? Rice cooker. Nah, saya udah nggak pernah ketemu rice cooker soalnya. Rice cooker kosong. Iya, saya udah nggak pernah ketemu rice cooker, makanya bingung ini apa ini. Terus diiniin, kasih lihat kosong begitu. Saudara. Gitu. Mau bilang apa? 1 orang saudara. Berapa orang saudara? Berapa teman? Berapa yang bukan teman? Berapa yang hanya pernah kenal? Bahkan saya nggak pernah ketemu muka. Karena tahu nomor telepon saya, dia ini. Kalau nggak, lewat DM. Itu. Kita nggak ini, aduh, kata-katanya, masa apa gini-gini. Terus ada lagi, ini kuliah saya. Anak saya, ada, saya bisa buktikan. Tapi saya kan, Ini Bang ya, difotoin biasanya. iya, ini anunya segala macam, ini ada nih. Ini KTP saya, ini nomor rekening Ya, saya. ya bukan kita nggak mau bantu, tapi ya kami, ya memang sistem menciptakan supaya ketika kita punya jiwa-jiwa sosial seperti itu, ya, dan tidak sejalan dengan regulasi sistem, maka mereka ya membuat kita ya tentunya hidup dalam keterbatasan itu. Nah, disitulah perlunya bersatu. Perjuangan tetap jalan, ya. Tapi kita dapur belakang juga tetap ngebul. Nah, ini penting gitu. Persoalannya kan masih jalan masing-masing, Mbak. Iya. Gitu. Kalau sistem yang dibuat itu secara saling memiliki mutualisme, mungkin nggak perlu orang tuh berjuang sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadinya karena kita kurang kolektif, seharusnya kita bisa ciptain sistem kurang kolektif sebenarnya diciptakan oleh sistem menjadi tidak kolektif. Ya. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa? Karena tidak mengenal kalau kita ini bagian daripada Tuhan. Sehingga saya tidak akan bisa melihat kamu susah. Saya tidak akan menganggap kamu lawan saya. Tapi karena sistem homo lupus membuat, wah, saingan gue. Saya punya 5, nanti diambil 2, berarti kurang. Apalagi sejak kecil kita didoktrin, menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. Iya. Lalu sistem penggajian di mana-mana selalu dibikin tidak cukup dengan kebutuhan yang dengan meningkatnya nilai ekonomi. Itu tingkat ekonomi makin meninggi, gajinya segitu dinaikin, cuman ece-ece sebagai apa? Bunga-bunganya doang, naikkan gaji sekian persen. Sementara barangnya naik sekian puluh persen gitu kan. Nggak masuk akal. Ya memang dibikin begitu. Ini permainan psikologi, Pak. Supaya apa? Terus aja orang akan berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan jabatan, bagaimana mencari peluang di luar jabatan, atau bagaimana kita mencari peluang dalam pertemanan, sehingga di situ terjadi tipeng menipeng, terjadi tusuk menusuk, sehingga timbul luka, ya, hilang kasih sayang. Karena apa? Timbul dendam. Ini kan semua flow-nya kan seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya memang kemiskinan itu memang sengaja diadakan kemiskinan, bukan berarti nggak bisa ditentaskan. Memang sengaja dibuat nggak selesai aja. Ya. Emang Dan nggak sistem mau memang selesai. itulah kemiskinan ini diciptakan oleh sistem kapitalis. Ya. Sistem kapitalis itu adalah mengutamakan individualis ekonomi. Walaupun mereka membuat alasan untuk inovasi dan
perkembangan kemajuan ekonomi. Tetapi hanya orang-orang yang punya kapital yang boleh hidup. Yang tidak punya kapital, modal. Kan gitu. Yang punya kapital disebut modal. Ya. Modal karena dia punya hubungan dengan ordal. Paham ya? Karena orang-orang di luar kekuasaan harus punya hubungan dengan ordal, baru bisa eksis usahanya. Nah, yang punya kuasa, ayo kita join. Gua jagain lu cari, lu jangan lupa setor. Kan gitu. Nah, itu udah itu. Jadi, inilah konsep industri. Dari mana dimulainya? Dari VOC. VOC mereka-mereka juga. Ya, maksud saya dari VOC, Iya. cara itu. Dengan memanfaatkan pasukan Belanda untuk menjaga mereka. Dibayar sama VOC. Lalu kita di sekolah didoktrin bahwa kita berperang melawan Belanda. Padahal industri. Sampai di sini paham ya? Nah, itu dicontoh. Makanya oligarki dijagain sama para aparat. Gitu loh. Makanya kemarin bicara pagar laut. Apa namanya tuh? Ya, segala macam lah. Ya, mau WUS lah. WUS itu bukan masalah transportasi. Masalah properti yang diuntungkan. Yang ada di ujungnya itu. Tadinya sempat itu di Kerawang. Tapi propertinya elit kan. Gitu. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini urusannya itu. Cuman dibangunlah tadi opini untuk kebanggaan, untuk ya bisa-bisanya mereka lah. Karena dari mana mereka bisa mampu untuk membuat alasan-alasan seperti itu? Ya dari sekolah. Gitu. Sepanjang sepanjang modus operandinya, sepanjang niatnya tidak bisa dibuktikan, maka boleh ngeles, boleh berargumentasi. Itu namanya modus operandi. Modus itu artinya motif. Operandi artinya dasar katanya opera, drama. Jadi nggak ketahuan drama kejahatannya, drama kenakalannya. Disitulah kenapa ada debat, saling ngelas-ngeles. Dibangun oleh sistem sepanjang nggak ketahuan. Karena apa? Empirik itu kalau nggak kelihatan, nggak ada bukti material, boleh ngeles. Di sekolah boleh nyontek kalau tidak ketahuan. Makanya banyak orang korupsi, yang penting nggak ketahuan. Tapi gobloknya rakyat, tetap orang yang kaya banget dianggap manusia sukses. Itulah cara mental block yang dibangun oleh dunia. Hilanglah spiritualitas. Nyambung semua kok. Kembali lagi ke spiritualitas jadinya. Jadi Semua. Pak Dharma, Saya berbicara ini karena saya dituntun oleh spiritualitas. betul. Sehingga apa saja kamu akan tahu. Kamu mau bawa ke ilmu apa akan ketemu gitu loh. Ke ilmu matematika. Yang ada saya jadi greedy. Karena matematikanya buat saya. 2 tambah 2 buat saya, bukan buat orang. Karena yang dipentingkan di matematika, keuntungan buat saya, bukan untuk sama-sama. Makanya orang susah dengan bagi-bagi sama kurang-kurang. Iya, betul. Betul? Nah itu. Itu kan punya nilai spiritualitas tuh. Ya. 2 tambah 2, 4. Kita hafalin. Oh, 2 tambah 2, 4. Betul. Kalau kurang 2 berarti 0. Waduh, rugi kita. Nah, dibangun lagi pemahaman. 2 minus 2 kali minus 2. Kita pahamnya 4. Tapi begitu kita praktekkan, nggak ketemu nih 4-nya. Kemana? Nah, inilah namanya rumus simsalabim. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, ini proyek ini sekian. Tapi hilang. Gitu. Kenapa hilang? Ya laporannya diganti dong. Yang penting kwitansinya ada. Simsalabim. Udah diajarin. Itu trik-trik ini. Karena kita kan manusia itu fitrahnya itu memang secerdas-cerdas. Ya cuman sistem menggiring kita untuk menjadi cerdas yang negatif atau kreatif negatif. Dihadang di sini, lari ke sini kayak air. Makanya bilang let it flow. Gitu. Cuman flow-nya dibikin seperti mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut, ke jurang, ke neraka. Air mengalir sampai jauh. Nah, itulah kita alir
arus gitu. Tanda tangan apa aja sekarang double tanda tangannya. Gitu, makanya perlu kita bikin kayak Ciliwung, ada sodetan supaya tidak yang mau sampai jauh monggo. Nah, saya mau belok yang sodetan, jangan dilawan. Gitu kira-kira.